Herman TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mari kita awali majlis ilmu ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan maghrib ini menjelang masuk waktu salat isya, kita membahas tentang topik yang terkait dengan hukum keluarga Islam. Kita singkat dengan istilah HKI, hukum keluarga Islam. Apa judul kita maghrib ini? Judul kita adalah 4 perempuan yang mahram. Mahram itu maknanya yang haram dinikahi. 4 perempuan yang mahram dan pengaruhnya terhadap waris. Jadi ada 4 perempuan yang keempat-empatnya menjadi mahram bagi kita. Tidak boleh melaksanakan perkawinan selama-lamanya menjadi mahram, tetapi tidak saling mewarisi. Jadi dia mahram, terlarang melakukan perkawinan selama-lamanya, tetapi tidak saling mewarisi. Siapakah yang 4 itu? Nah, ini kita bahas. Kemudian seperti biasa kita buka tanya jawab. Kita mulai. Ada beberapa orang perempuan yang mana perempuan tadi menjadi mahram kita selama-lamanya. Siapa yang 4 itu? Kita mulai. 1, yaitu ibnatu zaujati. Ibnatu anak perempuan, zaujati istri, anak perempuan istri. Siapa tuh, Bu? Anak tiri. Jadi seorang laki-laki kemudian menikahi seorang perempuan, ternyata perempuan ini janda, punya anak 1. Anaknya itu perempuan. Jadi seorang ibu punya anak perempuan, dia janda karena suaminya telah meninggal dunia. Nah, seorang laki-laki ini menikahi ibu tadi. Begitu ia menikahi ibunya, kemudian sudah melakukan hubungan badan dengan ibunya, maka anak perempuan dia, berarti ibnu zaujati, anak perempuan istri itu, menjadi mahram bagi kita selama-lamanya. Baik, nanti di kemudian hari kita masih ada hubungan akad nikah dengan ibunya, atau kita sudah bercerai, maka anak itu sudah jadi mahram kita. Jadi ada seseorang, Bapak Ibu, menikahi seorang perempuan, dia sudah punya anak 1 perempuan, begitu dia menikah dengan ibu ini punya anak 6 orang. Berarti ada 6 orang anak kandung, ada 1 anak tiri. Anak tiri ini dia menjadi mahram selama-lamanya, tetapi tidak mewarisi. Ustadz, saya rawat anak ini dari kecil. Betul. Saya rawat seperti anak kandung saya sendiri. Silakan. Tidak ada rasanya saya memisah-misahkan dia dengan anak kandung saya. Nanti kalau saya mati, apakah dia jadi ahli waris? Jawabannya tidak. Meskipun kita dengan dia tidak boleh menikah. Itu yang 1. Ya. Ada seorang Pak mengaku, Pak Ustadz, saya sejak menikah dengan istri saya ini, yang janda yang punya anak yatim ini, anak yatim ini Ustadz saya rawat dengan sepenuh hati. Sejak saya menikah ibunya dan merawat anak yatim ini, terbuka rezeki saya, Ustadz. Banyak rezekinya, Pak. Setiap usaha sukses. Dulu nak punya mobil, dulu nak punya
punya rumah. Jadi sejak menikahi seorang janda yang punya anak yatim dan anak yatim itu dirawatnya dengan baik, terbuka rezeki bapak. Jadi bapak-bapak kalau ingin terbuka rezeki bapak, itu cara nampak lagi nampaknya. Ini bukan saran ya, nanti bahaya pula sepulang ceramah ini nanti. Itu satu. Jadi anak perempuan istri tadi jadi mahram kita selama-lamanya, tetapi tidak saling mewarisi. Apa dasarnya tidak saling mewarisi? Karena dia nasab. Karena dia tidak nasab. Yang menjadi ahli waris itu adalah nasab kandung. Nah, yang kedua, yang jadi mahram kita selama-lamanya adalah zaujatul ibni. Apa pula nih? Zaujatul istri ibni anak laki-laki. Istri dari anak laki-laki. Minantu Pak. Jadi minantu perempuan kita itu, minantu kita, istri dari anak laki-laki itu mahram kita selama-lamanya. Walaupun secara status nanti, na'udzubillah jangan terjadi, umpama mereka bercerai. Mereka bercerai, tidak lagi serumah. Nah, bagaimana status mantan minantu kita tadi? Dia tetap jadi mahram kita selama-lamanya. Tetapi meskipun dia jadi mahram kita, andaikan kita wafat, dia tidak jadi ahli waris. Dengan syarat, anak laki-laki kita itu anak kandung kita. Jangan anak angkat. Kalau anak angkat, enggak. Bu, oh ibu, lagi paham? Apa yang ibu paham? Ya, jadi apa namanya tadi? Yang kedua itu istri dari anak laki-laki. Dengan syarat anak laki-laki ini kandung, maka jangan coba-coba menganggap anak kandung itu saya ulangi. Jangan coba-coba anak angkat itu dianggap anak kandung. Kandung ya kandung. Tidak boleh. Karena status. Ada seseorang bertanya, Ustadz. Jadi dia tanya gini. Dia bidan. Ibu itu bidan. Ustadz, 26 tahun yang lalu ada seorang ibu membawa anak bayi ke saya. Apa pula dibawanya? Anak bayi dia atau anak angkat? Anak angkat lah Ustadz. Bukan anak bayi dia. Datang ke saya untuk minta surat keterangan lahir. Tapi bukan anak dia. Itulah Ustadz. Ini yang mau saya ceritakan nih katanya. Jadi meminta dia untuk diberikan surat keterangan lahir. Gunanya apa? Rupanya ibu gua PNS. Surat keterangan lahir itu masuk dalam gaji. Jadi secara de facto bukan anak kandung, tetapi secara administrasi mau dijadikan anak kandung. Apa buktinya kalau anak ini anak kandung? Minta surat keterangan bidan, surat lahir. Jadi itu 26 tahun yang lalu. Sekarang datang anak tuh balik. Kalau dulu yang datang ibunya, sekarang anak itu, yang bayi itu sudah besar. Apa yang terjadi? Rupanya ibunya sudah meninggal dunia. Begitu ibunya meninggal dunia, mengurus, apa namanya Pak Haji? Taspen pensiun nih. Minta surat keterangan lahir bidan tuh balik. Macam mana nih Ustadz? Jangan ibu kasih. Dia minta Ustadz, jangan ibu kasih. Jadi macam mana Ustadz? Jangan ibu kasih. Nyolah tua-tua madalo. Kenapa? Karena mengaburkan asal usul anak. Tidak bisa. Kalau saya jangan, tapi kalau ibu juga memberikan, terserahlah. Itu kan klinik ibu, bukan klinik saya. Bapak Ibu paham maksudnya nih? Jangan coba-coba, karena nasab ya nasab, angkat ya angkat. Nah, jadi haram menikahi istri dari anak, kalau anak itu kandung. Jadi dia jadi mahram selama-lamanya.
tetapi tidak saling mewarisi. Udah berapa tuh? 2. Yang ketiga yaitu zaujatul abi, istri dari ayah. Siapa tuh Pak? Ibu tiri. Nah, jadi ayah kita memiliki istri. Nah, istri ayah kita itu akan menjadi ibu kita selama-lamanya, jadi mahram kita selama-lamanya, meskipun nanti dengan ayah kita dia sudah bercerai, tetapi tidak merubah status bahwa ibu itu jadi ibu kita selama-lamanya. Itu namanya mahram. Istri ayah. Jadi kalau ada seorang ayah menikahi seorang perempuan, anaknya tidak setuju Pak. Setuju tidak setuju, suka tidak suka, otomatis itu perempuan menjadi ibumu. Mahram. Ya. Jadi, tetapi walaupun istri ayah tadi itu jadi mahram bagi kita, tapi tidak saling mewarisi. Karena dia tidak nasab. Maka jangan coba-coba anak kandung menikahi bekas istri ayah. Atau ayah ini pula yang berwasiat. Nak, ayah punya istri muda nak. Cantik. Nampaknya umuayah lah pendek nih. Kalau mati ayah nanti, istri ayah ini engkau nikahi. Boleh apa enggak? Tu ayah yang salah makan ubek namanya tuh. Jangan main-main, enggak boleh. Dan ini termasuk dulu bahagian dari kebiasaan orang jahiliyah, di mana orang jahiliyah itu dulu memiliki tradisi bahwa anak kandung itu mewarisi istri ayahnya untuk dinikahi. Zaman itu perempuan tidak mendapatkan waris. Dia tidak mendapatkan waris sama sekali. Malahan justru dirinya menjadi barang yang diwariskan. Nah, begitu dia pada zamannya. Turunlah ayat di surah An-Nisa, wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa illa ma qad salaf. Haram kalian menikahi perempuan yang pernah nikah dengan ayahmu kecuali memang salaf, sesuatu yang terjadi sebelum turun ayat ini. Ya. Udah berapa tuh, Pak? 3. Yang keempat terakhir, setelah ini kita buka tanya jawab. Yang keempat, menjadi mahram kita selama-lamanya adalah ummuz zaujati, ibu dari istri. Siapa tuh Pak? Mertua. Jadi mertua kita itu menjadi mahram kita selama-lamanya. Apakah dengan anaknya masih terikat akad nikah atau sudah bercerai? Maka walaupun ada mantan istri, tidak ada mantan mertua. Jadi kalau ketemu, bapak ngambil wudhu, ketemu di pelataran masjid, kemana mah? Jabat tangannya cium, tidak membatalkan wudhu. Karena dia jadi ibu kita. Tetapi walaupun dia jadi mahram kita selama-lamanya, meskipun nanti dengan anaknya terjadi perceraian, bercerai ini bisa 2 sebabnya. Bisa cerai hidup dengan skema cerai tolak atau cerai gugat, atau cerainya cerai mati karena wafatnya pasangan. Maka ibu dari istri itu tetap jadi mahram kita selama-lamanya. Meskipun demikian jadi mahram, tetapi tidak saling mewarisi. Jadi mertua ini hati-hati. Tinggal di rumah minantu, sangat dekat dengan minantu, seperti minantu ini seperti anaknya sendiri. Begitu minantunya wafat, dia ingin minta waris pula. Boleh apa tidak? Tidak. Karena Anda ini bukan nasabnya, tapi terjadi mahram hanya akibat menikah dengan anaknya. Ya. Dengan catatan, ibu istri itu ibu kandung. Jangan ibu angkat.
Lagi-lagi ini diproses ini Pak. Kalau ibu angkat bagaimana Ustadz? Ibu angkat tidak menjadi mahram. Nah, tidak jadi mahram. Nah, inilah 4 kriteria perempuan yang menjadi mahram kita, tetapi meskipun demikian dia tidak saling mewarisi. Ini pengantar dari saya. Kemudian kita buka tanya jawab. Ibu-ibu yang di belakang, yang di kiri dan kanan, silakan kalau ada yang didiskusikan, yang ditanyakan, baik terkait dengan topik yang kita bahas atau hal-hal lain yang mungkin kita tanyakan terkait dengan yang lain. Dipersilakan kalau ada pertanyaan. Ibu-ibu ada, silakan. Ya. Kadang-kadang jemaah ini panjang waktu awak minta batanyo, ndak batanyo. Beko awak kan pulang, batanyonya. Nah, itu. Nah, silakan Bu, ya, itu ada ibu satu ya, mantap. Ada kita punya mic, ibu yang pakai telekung warna hijau ya. Hijau atau biru? Hijau ya. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Ustadz atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya, seorang suami yang istrinya sudah meninggal Ustadz, kemudian beliau menikahi seorang perempuan janda, dan setelah menikah mereka mempunyai anak ya Ustadz ya. Nah, anak yang dari istri yang kedua ini dalam hal mewarisi itu mendapat warisan nggak Ustadz dari pernikahan laki-laki tadi dengan istrinya yang pertama? Istri yang pertama tadi kan udah meninggal ya Ustadz ya. Dari istri pertama punya anak? Dari istri pertama punya anak. Berapa orang? Ada 4 orang. 4 orang. Dari istri kedua punya anak berapa orang? Punya anak 2 orang. Berarti 4 tambah 2, 6. Iya. Bapak ini punya anak 6 dari 2 orang istri. Iya. Ya, lanjut pertanyaannya. Ya, pertanyaan saya, anak yang dari pernikahan bapak dengan istri yang kedua tadi itu mendapat warisan juga, gitu Ustaz? Ya. Ya. Udah Bu? Ada. Ya, jadi bapak-bapak paham ceritanya nih ya. Bapak ini kalau menikah lagi nih paham cepat nih. Oke, itu pertanyaan bagus. Jadi begini bapak, ini penting ya. Pak, begini dia. Sistem waris itu begini. Mayit wafat. Berarti kan laki-laki tadi wafat. Berarti mayit wafat meninggalkan 6 orang anak. Jadi 6 orang disebut anak nasab. Walaupun dari beberapa orang istri. Tidak masalah. Apakah istrinya ada 2 atau 3 orang, itu tidak jadi ukuran. Yang penting anak kandung dari mayit yang wafat. Itu kunci dulu. Siapa yang menjadi ahli warisnya? Yaitu anak kandung dari mayit yang wafat. Ya. Mau dari istri pertama, dari istri kedua, istri ketiga, pokok yang menjadi catatan, mayit wafat meninggalkan anak kandung. Dalam cerita ibu tadi, anak kandungnya ada 6. Sekarang, ke-6 anak ini mendapatkan apa? Mendapatkan harta yang ditinggalkan oleh mayit. Pastikan harta itu memang milik mayit. Adapun harta yang dimiliki dari istri pertama, tentu nanti ada harta bersama. Nah, dari harta bersama itu kan ada nanti yang milik mayit. Maka yang diwariskan kepada 6 orang anaknya itu adalah harta yang memang milik mayit ini. Pastikan itu milik dia. Kalau harta itu milik dari istri pertama, jangan. Yang kita bagi adalah mayit memiliki harta. Nah, terkadang yang berat itu adalah
Saat mayit wafat, yang mana saja harta mayit ini? Itu yang kadang-kadang susah menjelaskannya. Umpamanya dengan istri pertama, mereka punya aset, belum dibagi lagi. Belum dipisahkan. Seharusnya dipisahkan. Yang mana milik mayit dari istrinya, yang mana milik mayit dari suami yang sekarang. Itu saja cara menentukannya. Ya Bu ya. Jadi pastikan mayit wafat, yang kita bagi yang mana? Harta milik mayit. Kalau sudah ketemu yang mana saja harta milik mayit, baru kemudian kita tentukan yang mana saja nasab dia. Ternyata nasab mayit adalah asal anak kandung mayit jadi ahli waris meskipun dari beberapa orang istri. Cukup Ibu penjelasannya, silakan. Terima kasih Ustaz. Tapi gini Ustaz, yang saya maksudkan tadi itu harta dari bapak itu dengan istri pertamanya yang sudah meninggal, apakah anak dari istri yang kedua yang 2 orang tadi itu dapat gitu Ustaz? Pertanyaan saya Ibu jawab. Sekarang harta yang Ibu sebut sudah milik bapaknya atau belum? Sudah. Berarti anaknya dapat semuanya. Ke-6-6-nya. Ke-6-6-nya dapat. Walaupun itu harta dari istri pertama tadi saat telah meninggal. Pertanyaan saya, itu sudah milik bapak tuh atau belum? Ya sudah. Nah, kalau dia sudah milik mayit, dari mana sumbernya tidak jadi masalah lagi. Ya, boleh jadi sumbernya itu pembagian harta waris dari istri pertama, boleh jadi sumber harta itu dari warisan orang tua dia yang sudah wafat, kan gitu. Pokoknya pastikan harta itu milik mayit. Kalau dia sudah jadi milik mayit, namanya milkul mayit, maka anaknya menjadi ahli waris. Cukup Ibu ya. Nah, ya, mantap pertanyaannya. Silakan yang lain. Ibu-ibu masih ada pertanyaan karena mumpung mic-nya ada di belakang ini. Ya. Silakan. Ini Bapak yang pakai baju putih, yang duduk di dekat pintu. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya mau bertanya, Ustaz. Ada paman saya, hartanya banyak, dibagi dia karena ada dari kampung saya. Dia punya anak 2 orang. Waktu itu harta itu selagi dia sehat udah dibagi-baginya sama anaknya. Anak yang 2 orang tadi? Ya, orang tadi. Kemudian istri paman saya itu meninggal. Ya. Paman saya ini menikah lagi. Menikah lagi, tidak punya anak. Ya. Kebetulan, udah berapa tahun, paman sakit. Ya. Jadi harta yang telah diserahkan sama anak tadi, tidak bersedia anak itu untuk menjual, gunanya orang tua sakit. Sedangkan harta itu melimpah. Harta itu Melimpah banyak. Jadi dalam hukum Islam, bagaimana itu Ustaz? Harta yang telah diserahkan sama anak itu, dia sakit, anak tidak mau bantu. Macam mana? ya. Ada nomor telepon anaknya tuh. Kita telepon. Ya, ini begini, ingat. Bolehkah ketika kita masih sehat, seperti bapak-bapak ini, menghibahkan harta ke anak? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Silakan, tidak ada masalah. Kalau dia tanah, syaratnya tanah itu balik atas nama anak. Kalau dia mobil, BPKB-nya atas nama anak. Boleh, tidak ada masalah Pak. Dengan syarat
objek hibah itu jadi milik anak, itu silakan, tidak ada masalah. Nah, silakan Pak. Nah, ingat ya, kalau bapak ibu sudah menghibahkan harta ke anak dan sudah jadi milik anak, itu tidak bisa diambil lagi. Kecuali atas izin anak tadi. Karena dia sudah berpindah kepemilikan. Kenapa hibah itu terjadi? Kira-kira diminta anak atau diberikan atas dasar berangkat dari kemauan orang tua? Biasanya berangkat dari kemauan orang tua untuk menghibahkan harta. Nah, silakan. Nah, harta yang sudah dihibahkan kepada anak itu tidak boleh diambil lagi. Kecuali seizin anak. Makanya bapak-bapak kalau ingin menghibahkan harta, berpikir-pikir dulu. Karena kalau sudah dihibahkan, tidak mungkin diambil balik. Dan tengok pula anak yang mau. Saya tanya bapak ibu, kalau ada aset sudah ibu hibahkan ke anak, terus ibu ambil balik, kira-kira ini anak mau apa enggak? Jawab, mau apa enggak? Tengok anaknya dulu. Apalagi ekonomi berat sekarang nih. Makanya saran saya, jangan hibahkan semuanya, hibahkan sebagian kecil saja. Yang sebagian besar tetap kita tahan. Jadi kalau di cerita bapak tadi, kalau paman tuh meminta balik hibah ke anak-anak nak mau, nah itu dipulangkan kepada anak. Nah, ini kan soal pengabdian saja ya, soal pengabdian kepada kedua orang tua aja sebenarnya. Tapi kalau dalam konsep tentang aset harta, orang tua tidak bisa memaksa lagi karena dia sudah dihibahkan. Nah, pertanyaan saya tadi kan hartanya melimpah. Tapi ketika sakit kok kekurangan. Berarti dibagi banyak ke anak semuanya ya. Saya punya firasat, anak ini bukan marah sama ayahnya nih. Marah sama istri ayahnya nih mungkin. Perkiraan saya ya. Mungkin ketika menikah anak tidak setuju. Nah, ada seorang bapak sudah wirid pengajian datang, Ustadz, senang hati saya Ustadz, tenang saya sekarang. Alhamdulillah Pak, kalau Bapak tenang. Apa yang membuat Bapak tenang? Semua harta yang saya miliki sudah saya hibahkan ke anak, saya bagi semuanya. Beres Ustadz. Alhamdulillah. Jadi sekarang Ustadz, kalau mati saya Ustadz aman nih. Saya tanya, apa mati bilo rencananya? Ustadz bertanya mati bilo. Kenapa itu saya tanya? Nah, maksud saya kalau Pak Haji umur Pak Haji ada 5 tahun lagi, tapi aset apa lah 0, nanti Bapak kalau butuh pergi umroh atau sakit dari mana sumbernya lagi? Bapak kini tinggal di rumah siapa? Rumah anak. Nanti kalau Bapak sakit siapa yang biayai? Apakah bisa dijamin aset yang sudah diserahkan ke anak bisa diambil balik? Ya, jadi sebenarnya anak kandung tadi tidak salah secara aset. Cuman bukan anak yang soleh yang karena tidak mau membantu orang tua, itu saja sebenarnya. Harta itu berlimpah kan. Sebenarnya kalau hanya sekedar sakit, anak sebenarnya mau. Tetapi apapun keadaannya, kalau sudah dihibahkan tidak boleh diambil kecuali izin anak tadi. Itulah kuncinya Pak ya, jawabannya. Ya. Kasihan tuh paman bapak tuh kalau seperti itu. Aset banyak tapi lah terlangsung ke anak, mau diambil balik enggak bisa. Jangan-jangan dulu itu pula syarat anak mengizinkan ayah menikah. Boleh ayah menikah tapi aset ayah pindahan ke kami.
Apa tujuannya? Supaya tidak habis oleh bini ayah tuh, bisa aja macam itu caranya kan. Kan kasus-kasusnya kan banyak-banyak nih, macam-macam kasus per kasus. Ya, terima kasih. Ada yang lain? Silakan. Ibu-ibu di belakang. Ini siapa yang sudah bertanya sudah boleh pulang ya, silakan pulang. Nah, itu gaya orang kita di MDA dulu macam. Ya, waktu kita masih ada 10 menit. Silakan. Ya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, jadi begini. Nanti kita akan membahas soal pemberian. Jadi pemberian-pemberian itu hati-hati. Tidak boleh pemberian itu diambil lagi. Insya Allah di Rabu yang akan datang kita akan bahas. Jadi baik hibah atau pemberian. Karena ada hadis Nabi, allazi ya'uduna, orang-orang yang mengambil kembali pemberiannya, hibatahu. Jadi kita sudah memberi kepada seseorang. Kemudian pemberian itu kita ambil balik. Maka kata Nabi, kal kalbi, seperti anjing yang menelan kembali muntahnya. Bolehkah kita memberi kepada seseorang? Jawabannya boleh. Tapi kalau pemberian itu sudah diberikan, maka tidak boleh lagi diambil. Contoh, dalam rumah tangga muslim, ketika lagi bahagia-bahagia, lagi gembira-gembira, lagi bersenang-senang, suami itu banyak memberikan hadiah kepada istri. Dibelikannya kalung, dibelikannya gelang, dibelikannya mobil, hadiah. Hadiah ulang tahun ini dibelikan gelang, hadiah perkawinan dibelikannya homestay di Payakumbuh. Itu pemberian, Pak. Waktu dulu bahagia-bahagia. Nah, sekarang mereka cekcok, bertengkar, konflik. Nah, apakah ketika mereka akan bercerai, kemudian pemberian-pemberian kemarin boleh nanti diambil lagi? Jawabannya tidak boleh. Haram hukumnya mengambil pemberian. Ya, bapak-bapak paham nih ya ceritanya nih ya. Jadi ketika terjadi perceraian, pemberian-pemberian tadi tidak boleh diambil lagi. Karena biasanya orang kalau sudah bertengkar atau bercerai, semuanya kan terungkap balik, dibaca-baca balik ya. Atau sebaliknya, istri ini yang memberi kepada suami. Jadi istri yang datang ini kerbau kurus, yang menanti rumput rimbun. Nah, itu kata-kata orang tua-tua kita. Dia yang dibelikannya suaminya jam tangan mahal, dibelikan suaminya ruko. Ada enggak istri seperti itu, Pak? Dia banyak asetnya. Ada, dia yang memberi kepada suami. Tetapi ketika di suatu hari tertentu mereka cekcok, bercerai, pemberian-pemberian tadi tidak boleh diambil balik. Dan tidak boleh dikeluarkan ucapan. Biasanya apa yang terucap, Pak? Kalau istrinya kaya, suaminya miskin, terus dari istrilah hidup suami ini, ketika terjadi pertengkaran, keluarlah ucapan istri. Abang dulu naik ke rumah ini hanya bermodalkan sambung Bu, sambung. Bantu saya. Abang dulu, untung berabang nih. Biasanya pakai apa? Waang. Kalau abang masih manis tuh. Kau dulu naik ke rumah saya ini, modal kau cuman apa? Kan itu lagi kan. Ada enggak istri macam itu, Bu? Ada apa tidak? Coba ke depan, tegak sini. Ditarik kupingnya nih. Tidak boleh lagi. Karena itu pemberian.
Di luar sesuatu yang patut. Kalau sifatnya nafkah itu tidak jadi hitungan. Tapi hati-hati pula ya. Bekok dibawalah oleh suami istri makan nasi uduk di luar. Abang iko pemberian apa go bang? Jangan tanya pula lagi. Sesuatu yang sifatnya harta yang diberikan di luar dari kebiasaan nafkah itu jangan diambil lagi. Ya. Nah, itu nanti akan kita bahas menjadi satu topik tentang bagaimana membedakan dalam rumah tangga muslim antara nafkah dengan pemberian tadi. Hadiah-hadiah. Ya kan? Nah, biasanya istri, begitu suaminya masih aktif menjabat, gaya hidupnya tinggi. Reuninya di Batam, reuninya di Jakarta, di Bogor. Ketika suaminya pensiun, gaya tidak berubah. Tetap juga seperti itu. Ya kalaulah pensiun, suami ibu tuh, ya reuninya di Sungai Hijau aja lah. Atau di Sungai Gelombang di seberang Bangkinang tuh. Karena gaya hidup tidak berubah, kawan-kawan masih gaya stylenya seperti itu, ya bertengkarlah. Bertengkarlah. Suatu hari kedatangan suami istri, masih muda. Istri ini waktu masih gadis, lah bekerja di salah satu Alfamart Indomaret inilah. Ya. Jadi ditabung-tabungnya duit, si anak gadis ini dapatlah dia DP ngambil rumah tipe 36. Kan hebat juga tuh kan. Ambil di rumah tipe 36, lah diansur setahun Pak. Sudah setahun diansur, tahun kedua menikah dia. Alhamdulillah, menikah dengan seorang laki-laki. Nah begitu menikah, si suami tinggal di rumah istri tadi. Tapi begitu tinggal di rumah istri, tahun kedua dia lagi yang mengansur. Nah, tahu cerita ini Pak? Suami tadi yang ngansur lagi, tapi pokok rumah istri yang awal. Dia yang ngansur. Berapa tahun? 4 tahun. Berarti 4 tahun suami, setahun istri, berarti baru 5 tahun rumah itu diansur. Dan mereka sudah buat dapur apalah oleh suaminya. Bertengkar mereka sekarang Pak. Bertengkar, suami istri ingin bercerai, datang berkonsultasi, Ustadz. Bercerita dia, dulu ngambil rumah istri saya, dia ansur setahun, saya ngansur 4 tahun. Sekarang kami ingin bercerai Ustadz, bagaimana cara membagi rumah tadi? Itu memang naik spanding saya dibuatnya. Kalian yang bercerai, kalian suruh menghitung. Bagusnya kalian ditampar satu persatu nih kata. Memang marah saya Bu. Datang siang awak belum makan, yang ditanyain indah. Macam mana pula menghitungnya nanti? Belum lunas lagi rumah tuh 10 tahun. 5 tahun dah bercerai. Tahu enggak kalian? Semakin berat hidup ini, semakin keras kehidupan ini, kalian harus semakin bersatu kalian untuk menghadapi hidup yang keras ini. Kalaupun nanti kau, wahai suami, kau ganti istrimu ini, kau cari istri yang lain, apakah ada jaminan lebih baik dari yang sekarang? Atau kamu, wahai istri, minta cari sama suamimu, dulu kalian dijodohkan atau dapat sendiri? Dapat sendiri kan? Kalau kalian dapat sendiri, suka sama suka kan? Iya. Kalau kalian suka sama suka, sekarang bercerai, kamu menikah lagi dengan perempuan lain, suka sama suka, apa itu aja kerja kalian bercerai-bercerai nanti? Oh. Saya hadapkan marah tuh kayak dia. Oh, belum makan lagi Pak. Ya lo Ustaz pulang kami nak jadi bercerai. Jadi orang-orang yang bercerai ini sesekali itu dimarahi, termasuk yang tua-tua kok, parah jo. Bertengkar.
Banyak enggak orang yang sudah usia lanjut ini bertengkar suami istri? Nah, yang perempuan sini, yang laki-laki sini, Bang. Payah ini kehidupannya sekarang. Nah, kembali kita ke pokok kaji kita, Bapak Ibu sekalian. Ya, inilah yang menjadi topik kita. 4 yang mahram akibat terjadinya perkawinan, tetapi mereka tidak saling mewarisi. Itu harus dipahami. Kajinya memang sederhana. Itu Ustaz ya. Tetapi banyak orang dalam masyarakat merasa karena dekat dengan menantu, meninggal menantu ini disangkanya dia menjadi ahli waris. Ada orang ngangkat anak nih dekat dengan ayah tirinya tadi, seperti anak kandung betul. Tapi begitu ayahnya wafat, dia menyangka dia jadi ahli waris. Tidak. Yang ahli waris cuma nasab yang sifatnya kandung. Demikian, kalau tidak ada lagi pertanyaan, cukup. Ya, mudah-mudahan ada hikmahnya buat kita bersama. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Ustaz. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya infak terkumpul pada malam hari ini sebesar